Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan di PT Panacipta Senan Komponen. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fajar Wijaya, nomor induk siswa 1870526 dari kelas 13 Sija A. Pertama-tama, saya akan membacakan daftar isi. Daftar isi inilah yang akan kita bahas nantinya. Yang ke-1, pendahuluan yang berisikan latar belakang PKL, dasar hukum PKL, tujuan PKL, manfaat PKL, tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Kemudian yang kedua, keadaan umum perusahaan yang berisikan secara singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, tugas dan tanggung jawab personal perusahaan, peraturan perusahaan, tata tertib perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta rekrutmen perusahaan. Kemudian yang ketiga, kegiatan selama PKL 6 bulan di sana. Saya sendiri di bagian inspect packing oiling. Part-partnya antara lain carburetor pit, filter, bracket footrest 4, stage 1-2 DP, dan plat 2 PH. Kemudian yang keempat ada yang terakhir, ada kesimpulan dan saran yang berisikan kesesuaian kompetensi perusahaan dengan di sekolah, kesimpulan kegiatan PKL, serta saran untuk perusahaan, sekolah, dan adik kelas. Langsung saja masuk yang pertama, latar belakang PKL. Apa sih itu PKL? Kenapa siswa SMK Negeri 2 Klaten wajib PKL? Jadi, PKL atau singkatan dari praktek kerja lapangan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah, tepatnya di dunia usaha atau dunia industri, dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi atau kemampuan siswa sesuai di bidangnya, dan juga menambah bekal untuk masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin ketat dalam persaingan keterampilan maupun pola pikir seperti sekarang ini. Selain itu, praktek kerja lapangan merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh siswa SMK Negeri 2 Klaten. Praktek kerja lapangan ini dimaksudkan agar siswa secara mental dan keterampilan nantinya siap bekerja di industri yang sesungguhnya, sehingga antara dunia pendidikan dan dunia usaha atau dunia industri terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Kemudian dasar hukum PKL. Tentu saja PKL diatur dalam undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Lalu, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03-MIND/per/1/2017 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri. Kemudian, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan menengah kejuruan. Selanjutnya, tujuan PKL. Tujuan PKL diantaranya: pertama, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja sesuai tuntutan kerja pasar kerja global. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun dan mengembangkan kepribadiannya yang berkarakter. Kemudian yang ketiga, memberikan pengalaman kerja langsung atau real kepada peserta didik dalam rangka menanamkan atau internalize
iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Yang keempat, memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan. Yang kelima, mengaktualisasikan salah satu bentuk aktivitas dalam penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda atau PSG. Berikutnya, manfaat PKL. Manfaat PKL bagi peserta didik. Yang pertama, mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Yang kedua, menambah wawasan mengenai dunia kerja. Yang ketiga, menambah dan meningkatkan kompetensi serta menanamkan etika kerja yang tinggi sesuai dengan budaya industri. Manfaat PKL bagi sekolah. Yang pertama, terjalinnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja langsung selama PKL. Yang ketiga, merealisasikan program penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat serta terencana dan implementatif. Kemudian manfaat PKL bagi dunia usaha atau dunia industri. Dunia kerja atau DUDI dapat mengembangkan proses dan produk melalui optimalisasi peserta PKL. Kemudian yang kedua, mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, meningkatkan citra positif DUDI karena dapat berkontribusi langsung terhadap dunia pendidikan. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, menjaga nama baik sekolah, sudah pasti. Yang kedua, menjaga dan memelihara hubungan kerjasama dengan baik antara sesama peserta sekolah dengan lapangan di industri. Yang ketiga, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap sopan antara sesama peserta maupun tenaga kerja. Yang keempat, menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat praktek kerja lapangan. Yang kelima, menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada di lingkungan praktek kerja lapangan dengan baik dan hati-hati. Yang keenam, mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing kedua belah pihak. Kemudian masuk ke sejarah singkat perusahaan. PT Panacipta Senan Komponen yang beralamatkan di Gobel Industrial Complex, Jalan Raya Bekasi Cibidung, kilometer 29, Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kode pos 17530, berdiri pada bulan Juli 2007. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan dari Daya Cipta Group yang bergerak di bidang metal stamping, press brake, welding, palt spring, disc maker, metal spring, printing, PVC coating, wet painting. Sampai saat ini perusahaan tetap konsisten melayani customer-nya dengan sebaik mungkin. PT Panacipta Senan Komponen adalah salah satu vendor terbesar dari customer-nya hingga saat ini, diantaranya yang pertama PT YIMM atau Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Yang kedua PT YMMA, Yamaha Music Manufacturing Asia. Yang ketiga PT KW Indonesia Plant 3 Cikampek. Yang keempat PT ISI atau Indomobil Suzuki Indonesia. Yang kelima PT YI Yamaha Indonesia. Dan masih banyak lagi perusahaan lainnya. Visi misi perusahaan. Yang pertama, visi yaitu menjadi perusahaan membuat plate stamping untuk komponen elektronik dan otomotif yang dapat sejajar dengan perusahaan asing sejenis yang terbaik di pasar lokal. Kemudian misi, membuat produk plate stamping yang bermutu tinggi dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan disertai komitmen untuk selalu mengedepankan quality, cost, delivery, service dengan menerapkan sistem mutu dan lingkungan. Kemudian struktur organisasi PT Panacipta Senan Komponen.
Yang pertama, director ada Bapak Setiadi, kemudian di bawahnya ada general manager yaitu Bapak Budi Wijayanto, kemudian di bawahnya ada staf-staf lain, diantaranya personalia atau GA dan GA yaitu Bapak Heri Armanto, kemudian sejajar dengan HIOA yaitu Bapak Baguska, kemudian produksi Bapak Samijo, kemudian engineering Bapak Samijo, untuk marketing Ibu Mariana Elena, kemudian PPIC Bapak Suharjo, kemudian purchasing Ibu Melisa, selanjutnya maintenance Bapak Purwoko, kemudian painting Bapak Samijo. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Yang pertama, general manager. Tugas general manager pertama, memimpin perusahaan dan mewakili menjadi motivator bagi karyawannya. Yang kedua, mengelola operasional harian perusahaan. Ketiga, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan menganalisis semua aktivitas bisnis perusahaan. Yang keempat, mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang kelima, merencanakan, mengelola dan mengawasi proses penganggaran di perusahaan. Yang keenam, merencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat berjalan dengan maksimal. Ketujuh, membuat keputusan penting dalam hal investasi, integrasi, aliansi, dan divestasi. Yang kedelapan, merencanakan dan mengeksekusi rencana strategis perusahaan jangka menengah dan jangka panjang untuk kemajuan perusahaan. Yang kesembilan, menghadiri pertemuan, seminar, konferensi maupun pelatihan. Yang kedua, kepala bagian produksi. Tugas kepala bagian produksi: 1. Bekerja sama dengan kepala bagian PPC dalam menyusun rencana dan jadwal produksi. Yang kedua, mengkoordinir dan mengawasi serta memberikan pengarahan kerja kepada setiap seksi di bawahnya untuk menjamin terlaksananya berkesinambungan dalam proses produksi. Yang ketiga, memonitoring pelaksanaan rencana produksi agar dapat dicapai hasil produksi sesuai jadwal, volume, dan mutu yang ditetapkan. Keempat, selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan serta penanggung jawab dan karyawan di bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan tenaga ahli yang didatangkan oleh perusahaan. Yang kelima, berusaha mencari cara-cara penekanan biaya dan metode perbaikan kerja yang lebih efisien. Yang keenam, menjaga disiplin kerja dan menilai prestasi kerja bawahannya secara berkala. Yang tujuh, melakukan penilaian terhadap prestasi kerja bawahannya secara berkala. Yang ketiga, QA atau Quality Assurance atau QC atau Quality Control. Tugasnya: 1. Mengendalikan kualitas atau mutu serta menguji produk sesuai dengan standar kualitas perusahaan. Yang kedua, menganalisis, memantau, kemudian menguji secara meneliti seluruh produk. Yang ketiga, memantau perkembangan seluruh produk yang diproduksi. Yang keempat, merekomendasikan terhadap perusahaan agar dilakukan pengolahan ulang pada setiap produk yang memiliki kualitas rendah. Yang kelima, memastikan setiap barang yang diproduksi tetap memiliki kualitas yang telah memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan. Yang keenam, melakukan analisis serta mendokumentasikan produk yang dapat digunakan kembali sebagai referensi di waktu yang mendatang. Yang ketujuh, mendokumentasikan inspeksi dan juga tes pada produk perusahaan. Yang keempat, PPC atau Production Planning and Control. Yang tugasnya: pertama, menerima order dari bagian marketing dan rencana sesuai order yang diterima. Yang kedua, memenuhi permintaan sampel dari marketing dan proses pembuatan sampel sampai terkirim kepada customer atau pelanggan. Yang ketiga, membuat rencana pengadaan bahan dengan kondisi stok yang ada di gudang.
Yang keempat, menyusun jadwal proses produksi sehingga barang tepat waktu dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang kelima, menjaga keseimbangan lini kerja di produksi agar tidak ada mesin yang overload sementara mesin lain tunggu order. Yang keenam, menginformasikan ke bagian marketing jika ada masalah produksi yang menyebabkan delay delivery. Yang ketujuh, aktif berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait sehingga diperoleh informasi yang akurat dan up to date. Yang kelima, ada engineering. Tugas engineering pertama, membantu karyawan di lapangan menyelesaikan kendala dalam produksi terkait mesin. Kedua, memberikan petunjuk kepada karyawan dalam melaksanakan pekerjaan untuk menyiapkan rekomendasi secara terperinci termasuk data pendukung yang diperlukan. Yang ketiga, menjamin bahwa semua isi dari kerangka acuan pekerjaan ini akan dipenuhi dengan baik dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan produksi serta pemeliharaan jalannya produksi. Yang keempat, bekerjasama dengan pihak pemberi tugas sehubungan dengan pekerjaan. Yang kelima, menjamin semua pelaksanaan detail teknis untuk pekerjaan produksi tidak akan terlambat selama masa mobilisasi. Yang keenam, membaca dan membantu dan memberikan petunjuk kepada tim di lapangan dalam mencari pemecahan-pemecahan atas permasalahan yang timbul baik sehubungan dengan teknis. Yang ketujuh, memeriksa hasil laporan pengujian serta menganalisisnya. Yang keenam, marketing atau pemasaran. Tugas marketing atau pemasaran pertama, bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran. Kedua, bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi. Yang ketiga, staf marketing sebagai koordinator manajemen produk dan manajer penjualan. Yang keempat, staf marketing membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan di bagian pemasaran. Yang kelima, staf marketing membuat laporan pemasaran kepada direksi. Yang keenam, melaksanakan perencanaan strategis pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya perusahaan. Yang ketujuh, merencanakan marketing research, yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing. Yang kedelapan, melakukan perencanaan analisis peluang pasar. Yang kesembilan, melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order. Yang ke-10, menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran. Yang ke-11, melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar. Yang ke-12, menciptakan kerjasama yang baik dengan konsumen. Yang ke-13, memimpin seluruh jajaran departemen marketing sehingga terciptanya tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang setinggi mungkin. Dan selanjutnya ada supervisor. Tugas supervisor yang pertama, melakukan kontrol performance kualitas baik di internal perusahaan maupun di customer, lapor ke general manager. Yang kedua, melakukan negosiasi dengan customer yang berhubungan dengan kondisi kualitas part. Yang ketiga, melakukan sistem manajemen mutu. Selanjutnya, foreman. Tugas foreman pertama, melakukan kontrol terhadap semua part incoming, round market, return part customer, hasil proses dan barang jadi. Yang kedua, mengkoordinir operator QC atau quality control dalam melakukan inspeksi, kontrol klaim customer, dan lapor ke supervisor. Yang ketiga, approval limit, sampel, dan cek part incoming. Yang keempat, mengawasi kerja karyawan. Kemudian selanjutnya ada leader. Tugas leader yang pertama, memverifikasi hasil inspeksi operator, verifikasi part return. Kemudian yang kedua, cek part outgoing. Ketiga, approval new part. Keempat, pembagian job pekerjaan. Kelima, melakukan absensi harian. Kemudian operator, tugas operator diantaranya 1.
mengatur dan melaksanakan kegiatan produksi. Kedua, diharapkan proses produksi berjalan dengan lancar dan sesuai kualitas dan kuantitas yang berlaku. Yang ketiga, kerja mencapai target produksi. Yang keempat, mematuhi pelaksanaan kerja dengan baik. Peraturan perusahaan. Di setiap PT perusahaan yang baik dan benar pasti ada peraturan-peraturan dan tata tertibnya yang tidak boleh dilanggar atau harus dipatuhi oleh karyawan atau seluruh orang yang berada di PT tersebut. Di PT Panajita Sinar Komponen, peraturan perusahaannya diantaranya: setiap karyawan atau karyawati harus disiplin waktu, baik saat masuk, istirahat, maupun saat pulang. Setiap karyawan atau karyawati tidak diperbolehkan menggunakan telepon saat jam kerja. Setiap karyawan atau karyawati mendapatkan jaminan kesehatan berupa BPJS. Ketika kontrak karyawan atau karyawati telah habis, karyawan atau karyawati tersebut berhak memutuskan apakah akan diperpanjang atau berhenti. Setiap karyawan dan karyawati mendapatkan gaji setiap akhir bulan atau tanggal 30. Kalau ada tanggal 31 ya tanggal 31. Kemudian karyawan atau karyawati yang tidak masuk tanpa keterangan lebih dari 3 kali atau poin TIM mencapai 3 akan diberi sanksi peringatan 1 atau diberi surat peringatan 1 atau SP1. Kemudian karyawan atau karyawati yang tidak masuk tanpa keterangan melebihi dari batas alfa yang dihitung dari setiap bulan bisa dikeluarkan atas persetujuan dari HRD dan Kepala Departemen. Selanjutnya, tata tertib perusahaan di PT Panajita Sinar Komponen. Setiap karyawan atau karyawati wajib melakukan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, dan 5S atau 5R, yaitu ringkas, rapi, resi, rawat, dan rajin. Setiap karyawan atau karyawati wajib memakai seragam rapi dan sopan, memakai sepatu tertutup dan sesuai lingkungan kerja, memakai masker demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 seperti yang sekarang ini merajalela. Kemudian setiap karyawan pria berpenampilan rambut rapi. Kemudian setiap karyawan yang berambut panjang wajib mengikat rambutnya agar apabila berada di area produksi agar tidak mengganggu proses produksi tentunya. Yang selanjutnya, setiap karyawan dan karyawati wajib mengetahui dan mengikuti rambu-rambu tanda bahaya. Setiap karyawan-karyawati wajib mengetahui dan mengikuti semua yang sudah menjadi kebijakan perusahaan. Setiap karyawan-karyawati wajib memakai alat pelindung kerja sesuai dengan lingkungan kerja atau proses yang dikerjakan. Kemudian setiap karyawan-karyawati dilarang meletakkan barang di atas trafo atau panel. Setiap karyawan-karyawati dilarang meletakkan makanan atau minuman di area bahan kimia berbahaya. Lalu setiap karyawan-karyawati wajib mengetahui daerah evakuasi. Terakhir, hal-hal lain akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kesehatan dan keselamatan kerja di PT Panajita Sinar Komponen. Pertama, perusahaan membentuk kepanitiaan untuk menangani masalah kecelakaan kerja yang menunjang keselamatan kerja. Kedua, perusahaan menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan menetapkan syarat-syarat keamanan perlindungan keselamatan kerja. Yang ketiga, karyawan berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan kerja serta melaksanakan syarat-syarat keamanan, perlindungan, dan keselamatan kerja. Yang keempat, apabila pekerja yang bersangkutan tidak menggunakan alat keselamatan kerja yang diberikan atau disediakan, pekerja tersebut akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima, perusahaan menyiapkan perlengkapan P3K di masing-masing area. 6. Perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang P3K kepada pekerja atau karyawan yang lingkup pekerjaannya membutuhkan hal tersebut.
7. Terdapat urutan proses penanganan kecelakaan kerja yang tertempel pada setiap area. Yang ke-8, perusahaan menyediakan apart atau alat pemadam kebakaran ringan di masing-masing area. Selanjutnya, rekrutmen perusahaan. Untuk calon karyawan baru dapat menyampaikan surat laporannya lewat pos atau datang langsung. Semua aplikasi yang memenuhi syarat akan dipanggil melalui telepon atau surat untuk mengikuti tes kemampuan tertulis dan wawancara. Bagi pelamar yang dianggap diterima harus mengikuti training orientasi pengetahuan tentang PT Panacita Senan Komponen. Ketika sudah memasuki seksi masing-masing, supervisor akan memplotting dan mendampingi karyawan baru hingga dirasa mampu untuk lepas pendampingan khusus. Adapun kriteria lamaran calon karyawan baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat pemanggilan pekerjaan. Yang kedua, daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae ya, CV. Yang ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Yang keempat, fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai. Kelima, fotokopi buku rekening bank BCA untuk soal penggajian ini. Kemudian yang keenam, pas foto 4x6 3 lembar. 7, kartu kuning dari Depnaker atau Departemen Tenaga Kerjaan yang masih berlaku. Yang ke-8, surat keterangan pengalaman kerja bila ada. 9, tes kemampuan meliputi tes tertulis, pengetahuan umum, tes wawancara meliputi kepribadian, wawasan, dan keterampilan. Terakhir, tes kesehatan. Untuk selanjutnya, kegiatan PKL. Sebelum melanjutkan presentasinya, izinkan saya untuk minum terlebih dahulu. Oke, lanjut. Kegiatan PKL. Saya sendiri di PT Panacita Senan Komponen ditempatkan di bagian inspect packing oiling. Apa itu inspect packing oiling? Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, proses inspect. Proses inspect adalah kegiatan operasional untuk memeriksa material atau part yang diperlukan oleh proses produksi untuk dapat memenuhi spesifikasi pada proses berikutnya atau memenuhi spesifikasi customer sebelum produk tersebut dikirim. Yang kedua, proses packing adalah proses akhir di mana semua produk di-packing atau dikemas sesuai dengan ukuran, jenis yang kemudian akan didistribusikan ke customer. Kemudian proses oiling adalah proses pencampuran minyak atau antiras ke material atau part dengan cara dicelupkan atau dibasahi dengan tujuan agar material atau part tersebut tidak mudah berkarat ketika sampai di customer nantinya. Di sini antiras yaitu kayak sejenis minyak agar part tidak cepat berkarat ya. Itu digambar saat menginspek, menyeleksi, kemudian packing, memasukkan ke dalam plastiknya, kemudian oiling, memberi antiras ke plastiknya, kemudian di stapler. Kegiatan PKL yang lainnya, yang ini foto-foto part-partnya. Yang pertama, inspect packing oiling carburetor filter. Langkahnya menginspek part atau menyeleksi part, mencelupkan part ke antiras, kemudian mempacking part dengan plastik. Selanjutnya, inspect packing bracket footrest 4. Itu langkah-langkahnya: menginspek part dengan alat, mempacking part, memberi antiras ke dalam plastik. Kemudian inspect packing stay 1-2 dp. Langkah-langkahnya: menginspek part dengan alat, membasahi part dengan antiras, kemudian mempacking part dengan plastik. Keempat, inspect packing oiling part 2 pH, yaitu menginspek part dengan alat, kemudian memberi antiras ke dalam part, kemudian mempacking part. Kegiatan PKL yang lain. Yang pertama, briefing dilakukan
sebelum memulai kegiatan dipimpin leader. Oh iya, soal pembagian shift di PT Panjaitan Nasional Komponen dibagi menjadi 2 shift. Shift pertama shift pagi, yaitu masuk jam 7 pulang jam 3 dengan jam istirahat jam 11 sampai jam 12 atau 1 jam. Kemudian shift 2 jam 3 sampai jam 11 malam, istirahatnya jam setengah 7 sampai jam setengah 8, sama-sama 1 jam juga. Kemudian 6 hari kerja ya, kalau Sabtu masuk setengah hari. Kalau shift 1 hari Sabtu jam 7 sampai jam 12, shift 2 hari Sabtu jam 12 sampai jam 5 sore. Selanjutnya pelabelan, yaitu menstempel label part dengan tanggal sesuai dengan tanggal inspek itu dan cap oke. Yang kemudian menjaga kebersihan di area kerja dengan cara menyapu, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Kemudian menjadi operator mesin atau di foto tersebut sedang dropping part atau menjatuhkan part setelah melewati proses outemper atau pembakaran ke dalam kolam berisi air. Tapi untuk operator mesin ini sangat jarang saya lakukan. Itu hanya karena itu dilakukan ketika hanya ketika pas karyawan di mesin tersebut tidak dapat masuk atau berhalangan hadir di hari tersebut. Kesesuaian kompetensi perusahaan dengan sekolah. Presentasi kesesuaian antara kompetensi perusahaan di PT Panjaitan Nasional Komponen dengan kompetensi sekolah untuk jurusan Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi, presentasinya yaitu 12,5. Karena hanya ada 2 kompetensi perusahaan yang sesuai dari 16 kompetensi yang ada di sekolah. Kompetensi yang pertama itu kompetensi KLH atau kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup dalam prosedur dan sistem kerja di industri. Ini pelajaran pada saat kelas 10 atau kelas 1. Kedua, kompetensi kerjasama sesuai dengan kompetensi kerja proyek, yaitu kita diajarkan untuk bekerja secara tim untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini pelajaran saat kita diberi tugas kelompok, kita selesaikan bersama-sama demi mendapatkan suatu tujuan, yaitu nilai yang baik, sama halnya yang sesuai dengan di industri. Kemudian kesimpulan, dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL, di samping sebagai salah satu syarat kelulusan kompetensi keahlian sistem informatika jaringan dan aplikasi, SMK Negeri 2 Klaten peserta didik mendapatkan banyak manfaat dan dari dilaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL ini. Saya sendiri ditempatkan di bagian quality control atau lebih tepatnya di inspect packing oiling di PT Panjaitan Nasional Komponen. Adapun tugas saya yaitu meneliti kembali part yang akan dikirim ke customer. Kompetensi di industri hampir semua tidak sesuai dengan kompetensi di sekolah. Hanya ada 2 kompetensi yang sama, yaitu dengan persentase kesesuaian 12,5 yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Masih ada banyak kompetensi di PT Panjaitan Nasional Komponen yang bisa dikembangkan oleh para siswa jika mau menekuninya. Ilmu baru itulah yang bisa dijadikan acuan siswa untuk membuat ide baru yang bermanfaat untuk masa yang akan datang. Namun dengan demikian, jika disandingkan dengan beberapa indikator kelayakan dunia usaha dan dunia yang sudah ditetapkan oleh SMK Negeri 2 Klaten, PT Panjaitan Nasional Komponen masih tergolong cukup layak digunakan sebagai tempat PKL siswa-siswi yang ingin merasakan pengalaman kerja di kawasan industri. Kemudian saran yang pertama untuk perusahaan yang pertama, kepada karyawan PT Panjaitan Nasional Komponen untuk kedepannya diharap lebih meningkatkan kedisiplinan etos kerja dan menaati segala peraturan yang ada. Kedua, kepada pembimbing dan karyawan perusahaan agar kedepannya tetap bersedia untuk mengizinkan dan membimbing pihak sekolah dalam hal ini, yaitu adik kelas
dalam PKL dalam waktu yang akan datang atau tahun-tahun ke depannya. Yang ketiga, pihak perusahaan diharap dapat lebih menegaskan lagi tentang tata tertib dan aturan kerja supaya tercipta lingkungan kerja yang nyaman. Kemudian yang kedua, saran untuk sekolah. Saran untuk sekolah yang pertama, kepada kepala program keahlian atau guru pembimbing dari sekolah diharap dapat memberikan pengarahan atau monitoring yang lebih jelas kepada siswa agar siswa tidak kebingungan saat melaksanakan praktek kerja lapangan. Sebaiknya pihak sekolah memberikan referensi tempat PKL dalam jumlah yang cukup atau banyak agar siswa dapat memilih tempat PKL mana saja yang akan dipilih untuk melaksanakan PKL sesuai minat dan bakatnya. Yang ketiga, sebaiknya pihak sekolah memberikan kualifikasi tempat PKL agar sesuai dengan kompetensi keahlian yang dikuasai oleh siswa, sehingga siswa dapat beradaptasi dengan mudah dengan lingkungan yang ada di industri nantinya. Kemudian saran untuk adik kelas, yang pertama, menjaga nama baik diri sendiri, kelas, kejuruan, dan nama baik sekolah SMK Negeri 2 Klaten. Yang kedua, melaksanakan persiapan dengan mencari referensi ke tempat PKL agar kelak saat akan melaksanakan kegiatan PKL, siswa tidak merasa kerepotan dan kebingungan. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu tentang hal yang positif namun dengan batasan tertentu yang nantinya bisa diterapkan dalam lingkungan kerja dan kesehariannya. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi singkat tadi bisa memberi gambaran tentang dunia industri, dunia usaha, tempat PKL yang akan kalian jalani nantinya. Apabila terdapat banyak kekurangan, salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.